Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu ia berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Hari ini kita merayakan Hari Raya Kemerdekaan. Di Indonesia menjadi hari khusus karena kita ingin bersama-sama bersyukur atas rahmat Allah yang diberikan kepada kita, kepada negara kita. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, kita mendengarkan ada 2 kelompok yang ingin bertanya kepada Yesus. Lebih-lebih ingin mencoba Yesus supaya mereka bisa menangkap Yesus dan bisa membunuh Yesus dan kemudian mereka kehilangan atau dapat merdeka karena tidak ada Yesus di tengah-tengah mereka. Yang pertama adalah orang Farisi, suatu kelompok keagamaan Yahudi yang sangat berpengaruh pada masa itu. Banyak dari mereka menentang Yesus, menentang pengajaran Yesus karena ajaran dan tindakannya itu seringkali dianggap melanggar hukum Taurat dan bertentangan dengan tradisi mereka. Maka dengan kehadiran Yesus mereka merasa terancam oleh pengaruh Yesus yang besar terhadap rakyat. Yang kedua adalah kelompok Herodian atau kelompok orang-orang yang mendukung Herodes. Mereka ini lebih-lebih kelompok politik yang diangkat, yaitu penguasa yang diangkat oleh Romawi. Mereka mendukung kestabilan politik dan kekuasaan Romawi atas Yudea. Kedua kelompok ini, orang Farisi dan Herodian, bekerja sama untuk mencari cara menjebak dan menyingkirkan Yesus. Meskipun orang Farisi dan Herodian ini memiliki tujuan kepentingan yang sangat berbeda, bahkan bertentangan dalam banyak hal,
Mereka bersatu dalam menentang Yesus karena merasa terancam olehnya, baik secara keagamaan maupun secara politik. Tetapi yang menarik adalah pengakuan mereka terhadap Yesus pada awal sebelum mereka bertanya kepada Yesus. Dia melihat bahwa Yesus adalah guru, orang yang jujur, mengajarkan jalan Allah, serta tidak takut kepada siapapun. Yesus adalah guru. Kata guru di sini diterjemahkan dalam bahasa Yunani didaskalos, yang juga berarti rabi. Yang disebut guru karena Yesus disebut guru karena dia mengajar orang banyak tentang kerajaan Allah, tentang pertobatan, kasih, pengampunan, dan kebenaran. Dia mengajar dengan otoritas yang berbeda dari guru yang lain. Orang-orang memanggilnya guru sebagai bentuk penghormatan atas kebijaksanaan dan pengajarannya dalam dan penuh kuasa. Kemudian orang Farisi dan Herodian ini juga mengatakan Yesus adalah orang yang jujur. Ini menunjukkan bahwa Yesus selalu berkata benar, tidak memutarbalikkan fakta dan tidak menjilat siapapun. Dalam segala pengajaran dan tindakannya Yesus konsisten dan tidak munafik. Bahkan saat kebenaran itu tidak menyenangkan atau bisa menimbulkan bahaya bagi dirinya, Yesus tetap menyampaikannya. Begitu juga mereka mengatakan bahwa Yesus adalah mengajar jalan Allah, mengajarkan jalan Allah. Jalan tentang cinta kasih, menunjukkan jalan yang melalui hidupnya sendiri. Melalui hidupnya, Yesus menunjukkan bagaimana orang-orang harus mengikuti Yesus, yaitu dengan mempersembahkan dirinya kepada Allah. Pada hari raya ini kita diajak untuk merenungkan identitas kita sebagai warga negara Indonesia, sekaligus kita juga melihat iman kita sebagai orang Katolik. Apa yang harus kita lakukan berhadapan dengan kedua kepentingan ini? Apakah kita harus memberatkan yang satu dan mengabaikan yang lain? Tentu tidak. Kita diajak untuk menjadi pribadi sebagaimana yang diharapkan oleh Yesus sendiri. Monsinyur Ignatius Suharyo dalam sebuah buku yang berjudul Catholic Way menyampaikan refleksi mendalam tentang makna menjadi Katolik sepenuhnya dan sekaligus Indonesia seutuhnya. Dengan bahasa yang lugas namun menyentuh, Monsinyur Suharyo mengajak umat Katolik untuk hidup dalam iman yang tidak terpisah dari kenyataan sosial, budaya, dan politik bangsa. Seorang Katolik Indonesia idealnya tidak menjauh dari kehidupan bangsanya. Justru karena imannya ia terpanggil untuk hadir dan terlibat dalam suka dan duka masyarakat, terlebih di tengah mereka yang kecil, lemah, miskin, dan tersingkir. Iman tidak boleh berhenti pada ritus, tetapi harus melahirkan aksi nyata, baik secara pribadi maupun bersama, di semua tingkatan kehidupan. Sebagai umat beriman dan warga negara, kita dipanggil untuk bekerja sama dengan siapapun yang berkehendak baik demi menciptakan masyarakat yang lebih manusiawi, adil, dan sejahtera. Dalam sejarah negara Indonesia mencatat banyak tokoh Katolik Indonesia yang menjadi teladan keterlibatan aktif dalam membangun bangsa ini. Seperti Monsinyur Sugiyo Pranoto yang menjadi pahlawan nasional dan pejuang kemerdekaan dalam semangat iman. Ada juga Kasimo, Slamet Riyadi, dan masih banyak orang-orang yang terlibat dalam kehidupan menggereja dan kehidupan bernegara. Dan kini semangat itu harus terus mulai berbagi, bergerak,
untuk karya nyata dalam kehidupan kita saat ini, baik di bidang ekonomi kerakyatan, politik, dunia seni, dan lain sebagainya. Kita diajak untuk terlibat. Keterlibatan tidak harus dimulai dari hal besar. Di lingkungan RT, RW misalnya, di lingkungan kita masing-masing, kita bisa aktif dalam kegiatan sosial. Semua itu menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di hari raya kemerdekaan ini, kita menjadikan diri 100% Katolik dan 100% Indonesia. Dan ini bukanlah semboyan, bukan hanya sekedar semboyan bagi kita, melainkan panggilan hidup. Iman yang sejati tidak menjauh dari bangsa dan tanah air, tetapi justru mewarnainya dengan kasih, kebenaran, dan pengharapan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.